Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 2 yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali di hari yang mulia ini, di hari Jumat tanggal 3 September tahun 2021 untuk bersama-sama belajar TIK. Bapak harapkan kalian semua serta keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan semoga niat kita belajar hari ini diberkahi Allah dan mendapatkan pahala darinya. Amin ya robbal alamin. Oke, di pertemuan ketujuh ini kita akan membahas materi yang sedikit berkaitan dengan minggu yang lalu, yaitu hardware dan software. Ya, hardware adalah perangkat keras dan software adalah perangkat lunak. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu siswa dapat menunjukkan fungsi hardware dan software. Jadi kamu harus bisa menunjukkan fungsi hardware dan software setelah pembelajaran ini. Oke, sebelum belajar, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kita membaca bersama-sama ya doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, langsung saja kita masuk ke materi hari ini. Bapak akan diktekan materi yang ada di PowerPoint ini. Kalian simak dengan baik-baik ya. Oke, Bapak mulai. Jika kamu diminta untuk menuliskan daftar piket kelasmu dengan rapi, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin menulis daftar piket itu dengan bantuan komputer? Dapatkah kamu menggunakan komputer untuk menulis? Sebelum kamu dapat menulis menggunakan komputer, ayo kenali lebih dahulu software pengolah kata dan ikon yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hardware dan software. Komputer tersusun dari perangkat-perangkat yang saling bekerja satu sama lain. Berdasarkan kelompoknya, perangkat-perangkat tersebut digolongkan menjadi hardware dan software. Hardware atau perangkat keras tampak oleh mata kita seperti CPU, monitor, keyboard, mouse, dan lain-lain. Sedangkan software atau perangkat lunak adalah program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Yang pertama adalah hardware. Nah, perhatikan gambar berikut. Coba sebutkan apa saja yang ada di gambar ini. Iya, yang pertama ini adalah gambar speaker. Yang kedua adalah gambar monitor. Yang ketiga ini adalah gambar CPU. Tulisannya memang CPU, tapi karena ini dari bahasa Inggris, kita menyebutkannya juga dengan bahasa Inggris, yaitu CPU. Nomor 4, ini di sini ada lubang persegi panjang. Ini adalah CD-ROM drive untuk memasukkan CD atau DVD. Jadi di CPU ini kita bisa memasukkan CD atau DVD ke dalam sini nanti untuk bisa menonton film atau bisa membuka file musik yang ada di dalam CD DVD ini atau bisa file data lainnya. Yang kelima adalah printer. Ini adalah untuk mencetak gambar atau tulisan ke dalam kertas. Yang keenam adalah keyboard. Ini untuk mengetik tulisan. Yang ketujuh adalah flash disk. Ini untuk menyimpan file, dokumen, gambar, dan video. Yang kedelapan adalah mouse, ini adalah untuk menggerakkan kursor, seperti tanda panah putih yang Bapak gerakan ini digerakkannya menggunakan mouse. Yang kesembilan adalah CD atau DVD. Nah, peralatan nomor 6 dan 8 merupakan peralatan input atau masukan. Ini untuk memasukkan kata, tulisan, ini untuk memasukkan perintah melalui klik-klik mouse itu ya. Nah, peralatan nomor 3, nomor 4, 7, dan 9 merupakan peralatan proses dan penyimpanan memori. Jadi ini untuk peralatan proses dan ini untuk peralatan penyimpanan memori. Ini untuk penyimpanan, ini untuk penyimpanan. Nah, peralatan nomor 1, nomor 2, dan nomor 5 merupakan peralatan output keluaran. Jadi alat-alat ini akan mengeluarkan sesuatu ya. Seperti ini, speaker untuk mengeluarkan apa? Mengeluarkan suara. Monitor untuk mengeluarkan apa?
untuk mengeluarkan gambar. Printer untuk mengeluarkan apa? Untuk mengeluarkan gambar atau tulisan yang ada di dalam kertas. Jadi ya, tulisan atau gambar yang di komputer akan dicetak ke dalam kertas melalui printer ini. Semua peralatan di atas merupakan peralatan hardware. Bagaimana komputer dapat bekerja? Apakah hardware sudah cukup untuk membuat komputer dapat bekerja? Nah, yang kedua ini adalah software. Selain hardware, diperlukan software untuk membuat komputer dapat bekerja. Apa itu software? Apa hubungan hardware dengan software? Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ini adalah CPU. CPU yang tadi itu kita nyalakan. Kita nyalakan CPU ini dengan memencet tombol powernya. CPU atau hardware dinyalakan. Lalu dari CPU ini akan masuk ke dalam perangkat mesin yang ada di dalam CPU. Dia akan mulai bekerja karena sudah dihidupkan oleh CPU. Dia akan bekerja, ini adalah hardware-nya yang di dalam CPU ini, dia akan mulai bekerja. Nah, dari hardware ini akan memerintahkan ke software. Dia akan memerintahkan software untuk menjalankan program komputer. Nah, setelah program komputer ini bekerja, dia akan menampilkan ke monitor. Ini monitor sudah menyala karena dia adalah hasil dari program dari sini, lalu dari sini, dari sini. Jadi dari pertama CPU hardware dinyalakan, lalu dia akan memerintahkan mesin yang ada di dalam CPU untuk bekerja, lalu mesin itu akan memerintahkan software untuk membuat program komputer, dan program komputer itu akan ditampilkan oleh monitor. Seperti itu ya. Pada saat menyalakan komputer, kita menggunakan hardware, menekan tombol power pada CPU untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukannya. Komputer tidak mengerti pemberitahuan tersebut, tetapi software membantu komputer. Software menjabarkan apa yang harus dilakukan komputer tahap demi tahap, hingga komputer mengerti. Setelah komputer mengerti, monitor sebagai perangkat hardware menampilkan informasi bahwa komputer siap kamu gunakan. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, berarti komputernya sudah siap digunakan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh software ya. Software adalah program, prosedur, dan tata cara pengolahan data. Data-data tersebut berfungsi menjalankan komputer untuk kegunaan tertentu. Beberapa contoh software beserta kegunaannya adalah, yang pertama adalah Microsoft Office Word. Di sini akan Bapak contohkan Microsoft Office Word untuk mengolah kata. Yang pertama, Bapak akan membuka Microsoft Office Word. Ya, kita akan membuka Office Word. Bapak akan ketikkan di sini Word. Nah, ini adalah Microsoft Office Word. Bapak ketik. Bapak klik. Tadi kegunaannya adalah untuk mengolah kata. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah Microsoft Office Word. Kegunaannya adalah untuk mengolah kata. Kata itu berarti tulisan ya. Nah, ini dia contohnya. Nah, jadi di Microsoft Office Word ini kita bisa menulis kata-kata nah itu ya. Nah, kita akan bisa menulis sebuah kalimat dan sebuah kata-kata di Microsoft Office Word. Kita bisa membuat cerita, bisa membuat puisi, pantun, bahkan pelajaran yang lainnya ditulis di sini, semuanya bisa di Microsoft Office Word. Sekilas contoh dari software. Ini adalah Microsoft Office Word untuk mengolah kata. Yang kedua adalah Microsoft Office Excel untuk mengolah angka. Nanti akan Bapak contohkan ya, karena di video ini tidak bisa memuat semuanya. Microsoft Office PowerPoint untuk mengolah dan membuat presentasi. Paint untuk mengolah gambar yang sudah kalian pelajari di kelas 3.
bersama kaidah itu adalah Paint untuk mengolah gambar. Windows Media Player untuk menayangkan musik dan film. Nah, contohnya Windows Media Player akan Bapak contohkan di sini. Ceritanya Bapak punya musik di sini ya. Bapak ada musik lagu kemerdekaan, Bapak akan mainkan dengan software Windows Media Player. Nah, ini Play with Windows Media Player. Nah, ini jendela Windows Media Player-nya sudah terbuka. Nah, musiknya sudah kedengeran ya. Nah, seperti itu. Itu contoh dari Windows Media Player untuk menayangkan musik dan film. Nah, selanjutnya, berikut ini merupakan contoh tampilan pada monitor setelah komputer dinyalakan. Nah, setelah komputer dinyalakan, dia akan memunculkan gambar pada monitor. Nah, salah satunya gambarnya seperti ini. Yang pertama, kita akan kenali bagian-bagiannya dulu yang ada di layar monitor ini. Yang pertama adalah tombol start, yang bentuknya bulat, biasanya ada di pojok kiri bawah. Lalu ada icon, ini adalah gambar-gambar kecil yang ada di desktop monitor yang ada di biasanya di sini ada gambar pemandangan atau gambar wallpaper. Wallpaper itu adalah gambar yang ada di monitor ya, latar belakang monitor. Biasanya di sini ada gambar-gambar kecil. Namanya itu adalah icon. Setiap icon ini mewakili sebuah program. Jadi misalkan contoh, ini adalah Microsoft Office Word. Nah, Microsoft Office Word ini membuat icon di depan layar desktop ini atau layar latar belakang monitor ini supaya dia memudahkan untuk membuka Microsoft Word. Jadi nanti kalau kita mau membuka Microsoft Word, kita tinggal mengklik icon ini 2 kali, nanti Microsoft Word otomatis akan terbuka. Nah, di sini juga ada yang kalender, ada gambar dan juga ada jam ya. Nah, beragam kegunaan komputer. Beragam kegunaan komputer, banyak hal yang bisa dilakukan dengan komputer. Yang pertama, kamu bisa belajar, bermain, musik, dan mendengarkan musik dengan komputer. Seperti tadi ya, kita telah mendengarkan musik melalui komputer. Yang kedua, kamu bisa berkirim surat dengan siapapun dan dimanapun. Kita bisa berkirim surat melalui email, ya. Nanti di kelas 5 mungkin ya, Bapak ajarkan mengirim email. Yang ketiga, kamu juga bisa membuat daftar piket yang bagus. Nah, bisa membuat daftar piketnya tadi di Microsoft Office Word. Nanti akan Bapak ajarkan. Dan keempat, kita mulai dengan menggunakan ini pengolah kata. Nah, kita belajar menulis dulu menggunakan komputer ya. Nah, jadi nanti minggu depan Bapak akan ajarkan cara menulis di komputer ya. Tugas 7 untuk pertemuan kali ini yaitu jawablah pertanyaan berikut. Tulislah 5 contoh software beserta kegunaannya. Dan yang kedua, tulislah 4 kegunaan komputer. Soal ini kalian tulis di buku komputer, lalu kalian kerjakan dan isi di buku komputer. Jika buku komputer kalian dikumpulkan ke wali kelas masing-masing, kalian boleh memakai buku komputer kedua jika ada, atau jika tidak ada, kalian boleh memakai kertas lembar. Tugasnya ditulis dan dikerjakan di buku komputer. Setelah selesai, dipoto dan dikirimkan melalui WA Jabri Pak Adi. Bapak beri waktu maksimal sampai besok hari Sabtu jam 12. Ya. Untuk dinilainya, nanti Bapak nilai di bukunya langsung. Jadi untuk pengiriman foto ini adalah untuk Bapak tahu bahwa tugas yang kalian kerjakan itu adalah tepat waktu. Jadi tidak semua tugas yang masuk ke WA Bapak bisa nilai, tapi nanti tugas itu Bapak akan nilainya di buku atau di kertas lembar yang dikumpulkan ke wali kelas masing-masing. Ya. Jangan lupa tuliskan nama, nomor absen kalian, dan tugas 7 di bagian bawah bukunya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.